Tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Betul. Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Nyambung, saudara? Halo. Lo keberadaan Asep kan ono iki ning kene. Les ketemu Asep terus arep apa? Mengetahui ada David di sana, kemudian menarik David untuk kemudian dieksekusi. Halo, selamat malam pemirsa. Nama Rafael Alun Trisambodo dan putranya, Mario Dandi Satrio, semakin mencuri perhatian publik. Kasus penganiayaan brutal yang dilakukan Mario masih bergulir di ranah penyidikan. Sementara kekayaan rekening gendut sang ayah semakin mencengangkan karena diduga, saudara, kekayaan Rafael Alun Trisambodo mencapai lebih dari 10 kali lipat dari total kekayaan yang dilaporkan di LHKPN. Setelah ditelusuri, ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan kekayaan Rafael doesn't make sense, alias tidak masuk akal, terbukti. PPATK mengendus tindak pidana pencucian uang Rafael Alun yang kini dipecat sebagai PNS Kementerian Keuangan. Anda tahu, saya buka datanya. Dalam laporan harta dan kekayaan pejabat negara LHKPN, Rafael memiliki kekayaan senilai 56,1 miliar rupiah. Ada tertulis klaster perumahan Green Hill Residence di Sulawesi Utara. Di dalamnya terdapat sekitar 200 rumah, ratusan rumah. Harga rumahnya mulai dari ratusan juta hingga 2 miliar rupiah. Anda bayangkan ketika 2 miliar rupiah dikalikan 100 saja, maka sudah 200 miliar rupiah. Harta tersebut tercatat milik istri Rafael, Ernie Meike Torondek, dan Rafael sendiri sebagai komisaris utama, Pak Komut. Sementara rumah mewah Rafael Alun yang berada di Simpruk Golf, kawasan paling elit di Jakarta Selatan, Permata Hijau, saya datangi langsung pekan lalu. Harganya berkisar antara 50 hingga 100 miliar rupiah. Lalu KPK mengungkap Rafael Alun Trisambodo memiliki saham di 6 perusahaan dengan nilai 1,5 miliar rupiah. Tapi itu hanya sebagiannya saja, bukan nilai kapitalisasi dari perusahaan itu yang bisa berkali-kali lipat. Lalu yang terbaru, saudara, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael beserta keluarganya. Anda tahu nilai transaksi rekening itu? Hingga 500 miliar rupiah. Saudara, nama Ahmad Saifuddin maksud saya, warga Mampang, Jakarta, dan penerima bantuan langsung tunai terseret dalam kasus kekayaan janggal Rafael Alun Trisambodo. Jeep Rubicon yang dikendarai Mario Dandi Satrio tercatat sebagai milik dari Ahmad Saifuddin yang saat ini keberadaannya entah di mana. Saya menelusuri langsung rumah kontrakan Ahmad Saifuddin yang berada di sebuah gang sempit. Dalam penelusuran saya menemukan fakta menarik, saudara, dan eksklusif. Saya Aiman Wicaksono, Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Siapa Pak? Ayo. Bentar. Untuk 6 perusahaan itu miliknya. Aduh, dari pagi Udah sampai ini. Tolong kasihan saya ya. Saya sudah lelah. Misteri kekayaan gendut ex pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo semakin mengerucut pada dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah riuh pemberitaan Rubicon yang dipakai anak Rafael, Mario Dandi Satrio untuk menganiaya David Ozora beratas nama Ahmad Saifuddin, seorang penerima bantuan langsung tunai, keberadaan Asep Saifuddin pun menjadi misteri.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membekukan lebih dari 40 rekening milik Rafael beserta keluarganya. Puluhan rekening itu pun memiliki nilai transaksi lebih dari 500 miliar rupiah. KPK dapat melakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara berkala gitu ya, terhadap laporan harta dari penyelenggara negara yang dilaporkan KPK yang kemudian dinilai tidak wajar. Ataupun bisa juga dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi juga menyinggung adanya geng seangkatan Rafael Alun terkait dugaan korupsi yang saat ini tengah diselidiki. Setelah sebelumnya pengunduran diri Rafael Alun ditolak, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memecat Rafael Alun sebagai PNS Dirjen Pajak Kemenkyu. Saudara, saya berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, ini Jalan Tendean. Di depan saya ada sebuah gang, dan di sebuah gang inilah Ahmad Saifuddin pernah tinggal. Ahmad Saifuddin adalah orang yang KTP-nya digunakan untuk atas nama Jeep Rubicon yang diduga dimiliki oleh ex pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang sering digunakan untuk flexing-flexing alias pamer-pamer di media sosial oleh anaknya Mario Dandi yang menjadi tersangka dari kasus penganiayaan. Saya menemukan sebuah tanda, saudara, bahwa Ahmad Saifuddin tiba-tiba menghilang, tidak bisa dihubungi. Ada kemungkinan yang melindunginya. Siapa yang melindungi? Informasi yang saya dapatkan adalah orang yang mengaku berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Benarkah ia real atau polisi nyata atau hanya mengaku? Tentu ini menjadi hal yang harus dibongkar. Karena kebenaran harus terbuka. Apa yang terjadi sesungguhnya? Saya ingin menggali, saudara, terkait dengan hal ini, eksklusif masuk ke dalam gang. Kemudian saya mengetahui apa yang terjadi dengan Ahmad Saifuddin dan mengapa ia mau meminjamkan KTP untuk Jeep Rubicon tersebut. Apakah ada indikasi pencucian uang dan lain sebagainya. Saya akan masuk ke dalam, saudara, eksklusif untuk menggali di mana Ahmad Saifuddin. Jalan yang cukup sempit, saudara. Anda bisa melihat ini hanya muat 2 motor mungkin ya. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Atas namanya adalah Ahmad Saifuddin, pemilik Rubicon, tinggalnya di jalan gang ini dan tidak ada parkir di sini. Bahkan di depan pun tidak ada. Saudara, saya menuju ke rumah Pak RT, karena Pak RT ini mengetahui semuanya. Saya akan coba menggali informasi awal dari situ, dan saya mendapatkan satu narasumber yang merupakan kerabat saudara dari Ahmad Saifuddin. Eksklusif, saudara, nanti saya akan mewawancarainya. Tapi sebelum saya ingin ke rumah Pak RT dulu untuk mengetahui. Ini jalan menuju rumah Pak RT. Saya mendapat informasi juga bahwa Pak RT mengetahui ada informasi bahwa Ahmad Saifuddin disembunyikan. Apakah benar? Nanti kita akan tanya ke sana. Pak Kamso. Betul, Mas Aiman. Iya, Baik, terima kasih. Ya. Pak Kamso ini adalah RT yang berada di kawasan Mampang ini. Betul. Dan ternyata juga Bapak kos, saya boleh bilang ya, Bapak kontrakan, di mana Ahmad Saifuddin pernah tinggal di kontrakan Bapak. Betul. Tapi di belakang rumah saya. Oh, belakang. Kontrakan di belakang rumah Bapak. Tapi saya boleh lihat nggak, Pak? Boleh. Sekarang kita mau lihat dulu, boleh? Boleh, silakan. Ini bahkan saya harus menunduk begini, saudara, untuk menuju ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Ini luar biasa. Pendek sekali ini. Oke. Iya. Ini gimana cara masuk ya, Pak? Ada Rubicon di sini nanti? Itulah Rubicon gaib kali. Rubicon gaib. Rubicon gaib kata Pak RT. Rubicon gaib. Iya. Jadi, nggak pernah ngeliat, Pak? Lihat sama sekali belum. Belum. Saya mendengar kabar dari berita aja saya langsung terkejut kan. Masa iya warga saya memiliki 1 unit Rubicon yang harganya sangat fantastis kan? Yang nonsen lah buat 1,7 miliar barunya itu. Kurang lebih seperti itu kan. Sementara yang bersangkutan nanti kita boleh cross check di lokasi di mana dia pernah tinggal selama
di sini. Oke, Ya, oke. baik. Ini bahkan 2 motor aja mungkin susah ini karena ada Seperti inilah parkir. keadaannya. Wow, Jadi iya, logikanya kalau memang di pemerintahan saudara AS ini memiliki Rubicon, bagaimana mau masuk ke wilayah seperti ini kan? Ini Parkir di depan pernah? nggak bisa juga. Karena nggak bisa. Saya lihat juga nggak bisa. Memang nggak bisa. Memang Nggak tidak bisa. diperlukan. Diderek nanti kalau di depan itu ya? Iya, diderek. Oke. Jadi Pak, mari. Pak, kok Ahmad Saifuddin sekarang susah banget sih ditemuin? saya sendiri juga lost contact ya kan, nggak bisa dihubungin, nomor teleponnya ada susah untuk dihubungin. Nggak bisa? Nggak bisa sama dihubungin. sekali? Iya. Diumpetin sama siapa, Pak? Disembunyikan sama siapa? Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Ini Pak RW nih? Pak RW. Pak RW? Iya, Pak RW. Jadi disembunyikan sama siapa, Pak? Ada informasi nggak? Untuk sementara saya tidak tahu, Pak. Nggak tahu? Tidak tahu, Pak. Menghilang tiba-tiba? Kemungkinan begitu ya, Pak RT. Karena memang kita di RW 1 ini baru dengar kemarin kejadian itu. Dicari langsung nggak ada? Nah, terus saya sendiri kaget. Kok bisa terjadi? Ini Kok bisa pertanyaan. terjadi? Iya. Kok bisa terjadi ngilang tiba-tiba? Nah, Ahmad begitu, Saifuddin ya? Betul. Pertanyaan besar. Kenapa Bertanya, kok kenapa? tiba-tiba hilang Ahmad Saifuddinnya? Betul, Kemana? Pak. Saya akan mencarinya nanti. Betul ya, Pak? Betul, Bisa Pak. nggak Itu kira-kira nanti. mencari, Pak? Waduh, kita nggak bisa ya, Pak RT. Mungkin itu yang berwajib, Pak. Tapi saya mendapatkan informasi ada keluarganya yang tinggal di sini yang bisa menunjukkan pada saya. Eksklusif, saudara, nanti saya akan coba bongkar soal itu. Siap, Pak. Ini, Pak, ruangannya. Beginilah. Kontrakannya? Iya, keadaannya Mas Wicaksono. Oh, Mas Aiman ya. Ahmad Saifuddin yang di bawah apa yang di atas? Adanya di bawah paling pojok. Oke, ini saudara. Ini masuk ke tempat tinggal Ahmad Saifuddin, pemilik Jeep Rubicon. Yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon digunakan oleh anaknya ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang digunakan oleh Mario Dandi. Ya, anaknya. Betul. Disinilah di mana posisi saudara AS pernah tinggal ya. Di mana, Pak, ini, Pak? Masih di pojok, Mas Oke. Aiman. Masih di pojok. Jadi memang ini untuk 2 orang aja masih kita senggol-senggolan. Iya, iya, iya. Betul, tidak memungkinkan sekali. Oh, sebelah mana, Pak? Di sini, Pak. Mas Oh, Aiman. ini. Saudara, ini adalah kontrakan ya? Betul. Kontrakan dari Ahmad Saifuddin. Iya. Ahmad Saifuddin yang kemudian dikatakan memiliki Jeep Rubicon. Ini, saudara. Tapi sekarang sudah tidak tinggal di sini. Betul. Udah berapa lama dia nggak tinggal di sini, Pak? Sudah dari tahun kira-kira 2007. Tapi masih bila bisa kontak ya? Masih ada kontak, ada Apa misalnya? Karena BLT, penerima BLT. Betul, BLT. KTP-nya masih di sini. KTP masih di sini. Makanya Bapak sering kontak, walaupun dia udah nggak tinggal di sini, karena masih menerima bantuan langsung tunai, saudara. Betul. Bantuan langsung tunai, saudara. Oleh Betul Pak sekali. RT. Betul. Betul Dan sekali. tiba-tiba setelah ada kejadian ini dikontak nggak bisa. Nah, sementara ini udah beberapa hari hilang, udah nggak bisa dihubungi Hanya beberapa hari ini. lagi. Iya, beberapa Sebelumnya dikontak bisa karena Masih mau menerima bisa. BLT. Masih bisa. Berapa BLT yang diberikan, Pak? 600.000. Sebulan. Waktu kemarin terakhir tahun 2022. 2022, Iya. 600.000 untuk berapa bulan tuh? Berat 2 bulan. Oh, 2 bulan 600.000. Iya. Dan dia selalu terima. Selalu terima, karena hak dia masih terdata sebagai penerima bansos dan BLT. KTP masih di sini. KTP real masih di sini. Oke, tapi kalau BLT kemudian punya Jeep Rubicon, aneh juga ya, Pak? Ah, sangat-sangat nonsen kan. Oke, oke. Aneh sekali. Kerja apa sih, Pak? Ahmad Saifuddin itu AS? Kalau kerjanya, yang terakhir yang saya dapat info langsung Iya. dari saudara AS ini bekerja sebagai Pegawai pekerja honorer. di Di? Inavis. Tapi kan udah dibantah oleh Inavis. Atau mungkin pegawai honorer di Mabes Polri? Betul. Informasi dari mana, Pak? Ini kan harus saya gali terus ini. Betul. Informasi dari mana? Informasi Pegawai ya. honorer di Mabes Polri, betul ya? Informasinya saya langsung dari saudara AS. Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin yang mengatakan, Bapak RT, saya sekarang sudah bekerja di Inavis. Saya bilang, Alhamdulillah kamu sudah bekerja. Oh, dia bilangnya Inavis. Betul. Inavis, oke. Terus kemudian Bagiannya saya kurang tahu. Inavis Ya. itu bagian dari laboratorium forensik lapor Mabes Polri. Betul. Lalu kapan itu ngomongnya? Terakhir tahun 2022. 2022. 2021, 2022. Oke. Setelah itu masih kontak-kontakan untuk BLT dan sebagainya. Masih ya? ada komunikasi, WA-nya masih aktif saya hubungin. Oke. Pegawai, dia bilang pegawai Inavis atau pegawai honorer Inavis atau apa? Bukan pegawai Inavis ya, tapi bekerja. Di Inavis. Bekerja di Inavis. Bapak nggak nanya lebih dalam lagi Saya ya? Di nggak bagian menanya apa lebih dan lanjut. sebagainya. Saya kurang paham. Kalau kemudian dia sempat mengatakan pegawai honorer kebersihan, pernah nggak dia menyampaikan itu? Nggak pernah. Tapi kalau office boy pernah. Office boy pernah. Iya, office boy pernah. Office boy di Inavis. Iya, tapi sebelumnya ya. Sebelumnya. Sebelumnya. Oke, tapi di Inavis dia bilang. Tapi di Inavis. Jadi office boy di Inavis. Terus kemudian mengatakan lagi pegawai Inavis. Bekerja di Inavis. Bekerja di Inavis. Betul. Oke. Beda kan kalau office boy tapi bekerja di Inavis dia. Entah dia di bagian apa, saya Iya. nggak tahu. Awalnya office boy di Inavis. Betul. Lalu kemudian selang beberapa bulan
Dia bilang bahwa Saya bekerja di Inavis. di Inavis. Oke. Dah, sampai situ selesai. Oke, sampai selesai. Hanya kontak-kontakan telepon. Betul. Saya mendengar juga, saya konfirmasi ke Bapak, Betul. bahwa ada perwira menengah, ya, polisi berpangkat AKBP yang kemudian meminta Bapak untuk tidak berbicara lagi soal Ahmad Saifuddin, betul nggak? Saya nggak sebutin namanya, Pak. Iya. Betul. Bilang apa yang bersangkutan? Ini eksklusif, saudara. Saya akan menyampaikan pada Anda. Bilang apa? Atau nanti boleh yang kerabatnya yang untuk menjelaskan. Iya, Karena yang dia ke Bapak. karena yang menerima langsung informasi dari Ahmad Saifuddin itu adalah kerabatnya. Kalau yang menelpon itu seorang perwira menengah tadi kan ke Bapak. Betul. 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 Bilang apa, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Ini kita terbuka. Kita negara demokrasi, kita terbuka. Nanti saya juga akan konfirmasi Baik. ke pihak Mabes Polri. Sempat bersitikan juga ya, kita Lewat telepon itu? by phone ya, sitikan juga karena saya katanya saya harus mengayomi warganya, kan saya bilang saya justru mengayomi warga saya dengan adanya kasus seperti ini, justru saya harus memanggil karena hak seorang RT untuk memanggil warga saya dalam Yang hal bersangkutan bilang apa? Harus mengayomi. Mengayomi itu maksudnya apa? Kan Bapak mengayomi artinya saya harus melindungi warga saya. dengan cara yang bersangkutan maksudnya apa? Ya kurang tahu. Intinya saya mau memanggil saudara Ahmad Saifuddin untuk konfirmasi di sini, ya kan, untuk menjelaskan artinya betul atau tidak KTP kamu dipinjamkan oleh seseorang. Itu aja sebenarnya selesai. Selanjutnya terserah bagian penyidik yang ada di atas. Dan si perwira menengah itu minta nggak usah diteruskan, udah diam saja. Dia bilangnya suruh bikin surat pemanggilan Dari kepolisian untuk saudara AS. Oh, jadi Bapak manggil warga Bapak aja, si perwira menengah itu meminta Bapak harus pakai surat polisi kalau memanggil AS. Betul. Oh, seolah-olah dipersulit begitu. Betul. Padahal ini warga Bapak. Betul. Dan Bapak meminta untuk memanggil Ahmad Saifuddin untuk meminta kejelasan sesungguhnya. Bung Ahmad, KTP Anda ini digunakan oleh orang lain loh untuk mobil Jeep Rubicon. Anda mau mengatakan seperti itu ke Ahmad Saifuddin kan? Betul. Oke. Tapi kemudian tiba-tiba ada seorang polisi entah berantah ya yang menelpon harus menggunakan Surat panggilan dan resmi. Bapak harus melindungi, mengayomi dari warga warganya. tersebut. Betul. Terus Bapak bilang apa? Saya bilang karena saya agak kesusahan yang bikin surat panggilan bagaimana bentuknya, saya kemudian lapor ke kepolisian. Tapi hanya lewat by phone aja, gitu aja. Selesai udah gitu aja. Udah nggak ada panggilan lagi. Handphone nggak bisa dihubungi lagi, WA-nya udah nggak bisa dihubungi lagi. Oke. Saudara AS. Kalau polisinya tadi, perwira menengah tadi, AKBP tadi, itu telepon pakai nomornya Ahmad Saifuddin. oh telepon pakai nomor Ahmad Saifuddin. Ahmad Saifuddin. Yang Bapak sehari-hari itu nggak bisa. Nggak telepon. bisa. Itu telepon pakai nomor dia. Jadi ini seorang AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak confirm dengan pangkatnya betul ya? Betul. AKBP, di mana tugasnya nggak tahu? Tugasnya nggak tahu. Ia menggunakan nomor telepon milik Ahmad Saifuddin. Iya. Yang Bapak berhari-hari sebelumnya mencoba untuk menelpon nggak bisa. Betul. Dan pesannya dari seorang AKBP itu adalah untuk Bapak melindungi warga Bapak. Maksudnya mungkin Ahmad Saifuddin. Betul. Dan ketika mau mengajak ke sini untuk manggil, maka harus menggunakan panggilan polisi. Betul sekali Mas Saiman. Bapak jangan khawatir, Bapak tetap maju karena ini untuk kebenaran. Baik Mas Saiman. Ya, nanti kita coba akan lihat ini karena ini bisa jadi juga mengaku-ngakukan bisa. Betul. Nanti saya akan konfirmasi. Tapi bahwa yang bersangkutan mengakui bekerja di Inavis yang sudah dibantah sesungguhnya oleh pihak Inavis Mabes Polri. Lalu kemudian ada orang yang mengaku AKBP. Bapak bisa pastikan dia AKBP atau tidak? Saya nggak bisa memastikan. Tapi dia mengaku AKBP. Mengaku. Saudara Ahmad Saifuddin yang menyatakan ya. Bukan beliau yang menyatakan saya seorang AKBP. Tapi saudara Ahmad Saifuddin yang mengatakan bahwa dipinjamkan oleh saudara AKBP. Saya akan konfirmasi juga soal itu nanti ke pihak Mabes Polri. Betul. Saya tidak akan berhenti di sini, saudara. Saya akan menuju ke saudara, kerabat dari Ahmad Saifuddin untuk menggali lebih lanjut di mana misteri Ahmad Saifuddin ini yang tiba-tiba menghilang dan KTP-nya digunakan, diduga untuk pencucian uang miliaran rupiah. Saya akan menuju ke saudara dari Ahmad Saifuddin. Ikuti saya, saudara, eksklusif. Soal keberadaan Pak Asep itu loh, dan kepemilikan Rubicon itu yang memang di BPKB dan STNK atas namanya Asep, itu aja Pak. Loh, keberadaan Asep kan ono iki pinggirnya. Les ketemu Asep terus harap apa?